Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan cerita Bisikan Iblis yang terbagikan bagian 3. Pak Wanto menunggu dengan cemas. Ia berharap akan mendapat seorang anak lelaki. Sudah 4 anak yang dia miliki, namun tidak satu pun dari mereka mendapatkan seorang anak laki-laki. Jadi salahkah bila Pak Wanto berharap kali ini anaknya adalah lelaki? Kecemasan yang semakin memuncak membuat Pak Wanto melupakan 5 mimpi yang dahulu pernah ia alami. Salah satunya adalah ketika kambing hitam itu menjamin Pak Wanto akan hidup enak, masyhur dan kaya raya bila ia mau melakukan satu tugas kecil, menggorok cempe yang ia temukan, kemudian menguburkannya di halaman belakang rumahnya. Anehnya, Pak Wanto tidak punya kuasa menolak. Ia melakukan tanpa bertanya akibat perbuatannya. Karena ketika Pak Wanto melihat Mbok Sartem bertanya tentang cempe, ia tahu ada sesuatu yang tengah terjadi, namun tidak ia ketahui di mimpi terakhirnya. Pak Wanto tidak lagi melihat makhluk itu, melainkan ia melihat dirinya sendiri bertanduk dan menyerupai wajah seekor kambing. Di tengah kegelisahannya, lamunan Pak Wanto buyar manakala ketika ia terperanjat saat mendengar suara kambing mengembik sangat keras, sampai seisi rumah yang dipenuhi tetangga yang penasaran dengan kelahiran anak kelima Pak Wanto berkerumunan. Di desa-desa Jawa Timur memang hal biasa ketika tetangga berkumpul untuk melihat dan menyaksikan persalinan sebuah keluarga guna menyemangati dan memberi selamat. Namun tidak pada hari ini. Semua orang tampak bingung, di mana seharusnya yang mereka dengar adalah tangisan bayi berubah menjadi suara kambing yang mengembik. Masih dalam suasana kebingungan, Pak Wanto terkejut begitu saja saat Mbah Safi berteriak memanggil namanya. Tepat ketika pintu terbuka dan Pak Wanto masuk, ia melihat istrinya, Ibu Robiah, lemas dengan mata merah karena menangis. Bingung menyelimuti wajah Pak Wanto. Mbah Safi dan Mbok Sartem menatapnya nanar penuh simpati, karena mereka menatap ke satu titik di mana dibalut kain putih dengan darah merah segar yang membasahi ranjang. Ada sesuatu yang hitam, besarnya tidak lebih dari tangan menelungkup. Itu adalah bayi mumi. Hanya saja bentuknya tidak menyerupai manusia sedikit pun. Kulitnya berkeriput hitam dengan bola mata menonjol keluar. Meski matanya terpejam dan hidungnya pesek, dengan bibir panjang setelinga, di kepalanya ada tanduk kecil dan beraroma busuk. Pak Wanto masih tidak mengerti sampai Mbok Sartem mengatakannya. Anakmu sudah meninggal toh? Cublak-cublak suweng ngeteng kelenter, mambuk ketudung kudel, Pak pong lera-lere sopong guyu delek ake sir pong delek gosong sir pong delek gosong. Saat dia memilih mengaji manakala 3 adiknya sedang bermain cublak-cublak suweng, yang memang permainan kesukaan adik-adiknya. Ia bisa mendengar suara riang dan tawa mereka dari teras rumah ketika memainkan itu. Di tengah ia membaca rentetan huruf Arab di depannya, tiba-tiba perasaan Sa'diyah mendadak menjadi tidak enak, dan saat itu juga ia tidak lagi mendengar suara adik-adiknya. Penasaran, dia mengintip. Kamar Sa'diyah tepat berada di samping teras, sehingga ia hanya perlu berjinjit untuk bisa melihat apa yang menyebabkan adik-adiknya berhenti bermain. Rupanya ketika adiknya masih di sana, berdiri memutar, namun anehnya mereka hanya diam seolah bagai patung tak bergerak. Bingung, Sa'diyah keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dek lapo kok meneng-menengan? Bukan jawaban yang ia dapat, melainkan kesunyian yang menghantam Sa'diyah, di mana hari mulai petang. Sa'diyah hanya ingat saat itu tidak ada apapun yang bisa ia rasakan. Semuanya seolah-olah sepakat untuk diam. Bahkan
angin pun tidak berhembus. Mendekatlah Sa'diyah ke arah adik-adiknya. Namun belum beberapa meter, Sa'diyah dibuat diam tercengang manakala dia melihat sosok jauh siluet hitam yang rupanya sedari tadi memperhatikan yang luput oleh mata Sa'diyah. Ini menjadi fokusnya. Hanya mengandalkan cahaya rembulan, Sa'diyah melihat siluet itu yang tidak lebih tinggi dari Sa'diyah. Dengan cemas dan takut, Sa'diyah memaksakan kakinya mendekati adiknya, sembari tetap memperhatikan sosok siluet hitam yang hanya memperhatikannya. Sa'diyah mulai mengetahui apa itu. Rupanya siluet hitam yang sedari memperhatikannya adalah seekor kambing hitam. Namun entahlah, kambing siapa yang belum dikandangkan ketika petang sudah datang. Sa'diyah menarik adik-adiknya mengatakan mereka harus masuk karena sudah menjelang malam. Pak Wanto lebih banyak diam. Bahkan ketika si bayi sudah dikuburkan, ia masih diam. Bahkan ia tahu apakah ada hubungannya dengan cempe itu. Malam harinya, Pak Wanto kembali bermimpi untuk kesekian kalinya. Namun di mimpinya yang ini, Pak Wanto terjebak di sebuah tempat lapang yang diselimuti kegelapan total. Tidak ada apapun di sana, sampai terdengar suara mengemuka. Maka ditataplah seekor kambing di hadapannya. Di hadapan kambing itu ada jabang bayi kecil, kulitnya masih kemerahan, dan Pak Wanto menatapnya bingung. "Ki anakmu," kata kambing itu. Dengan perasaan gugup, Pak Wanto mengangkat tubuh kecil itu. Suara tangis mengoek dari jabang bayi membuat Pak Wanto luluh. Lalu perlahan jabang bayi kecil itu mulai berubah. Kulitnya yang kemerahan menjadi hitam, dengan bola mata menggelembung, bibirnya yang kecil mungil membengkak, sampai mewujudkan diri bahwa jabang bayi itu adalah cempe yang ia gorok tempo hari. Gak, teriak Pak Wanto, menepis bahwa jabang bayi itu bukanlah anaknya. "Weh menungso, apa awakmu roh? Sapa sing raibno anakmu?" Pak Wanto bingung. Kambing itu terus berbicara dengan suara menggelegar. "Entenono mene, yen mene ana sing mati, ya iku tuntut balasku gawe anakmu. Tunggu besok, bila ada yang meninggal, itu adalah pembalasanku untuk mendiang anak." Dan keesokan paginya Pak Wanto bekerja seperti biasa. Meski hari-harinya jauh lebih kelabu dibandingkan hari kemarin. Ketika Pak Wanto sedang membabat rumput di lahan yang ia garap, terdengar seseorang mendekatinya sembari berujar dengan nada tergopoh-gopoh. Pak Wanto, nyuwun sewu, sudah dengar? Dengar apa? Mbok Sartem, tetangga sampean baru saja meninggal." Kaget, Pak Wanto teringat dengan kambing di dalam hingga Pak Wanto berujar, "Karma." Desas-desus tersebar. Kabar meninggalnya Mbok Sartem ganjil. Selain itu, mayitnya juga tidak kalah membuat orang geleng-geleng kepala. Salah satunya Mbok Sartem meninggal dengan bau seperti kambing, lebus. Tidak hanya itu, sebelum meninggal, Mbok Sartem kabarnya berteriak-teriak, memaki dan mengutuk, seolah-olah dia sedang berbicara dengan sesuatu. Di akhir kalimatnya selalu ada kalimat yang terucap terus-menerus, yaitu iblis. Namun yang paling mengerikan, Mbok Sartem meninggal dengan memuntahkan darah yang warnanya hitam kemerahan menyerupai janin. Banyak orang mulai menyebar rumor, mulai dari santet hingga sangkut paut dari perbuatan demit atau setan. Namun Mbok Safilah yang tahu apa yang terjadi. Hari itu juga di pemakaman Mbok Sartem, Mbah Safi tampak sedang mencari seseorang, namun tak kunjung ditemukan di sana. Sampai di sudut matanya, akhirnya ia melihatnya, Pak Wanto, berdiri jauh dari kuburan Mbok Sartem yang baru saja dikuburkan, mengamatinya dengan bibir tersungging, sebuah senyuman yang tidak sepantasnya terlihat dari seseorang tetangga. Sudah lebih dari 5 hari Pak Wanto tidak pulang. Kalaupun pulang, hanya untuk mengganti baju kemudian keluar lagi. Meskipun Pak Wanto masih memberi nafkah berupa uang yang cukup banyak. Namun, Bu Robiah bingung, dari mana uang itu? Bila Pak Wanto sudah tidak lagi
menggarap sawah. Tidak hanya Bu Robiah, namun tetangga di kanan kiri juga bingung. Pernah mereka tanpa sengaja melihat Pak Wanto berjalan. Anehnya ketika disapa, Pak Wanto seperti tidak mau dengar dan melanjutkan perjalanannya, seolah-olah ia sengaja tidak menggubris niat baik tetangganya. Puncak keanehan yang disaksikan warga adalah Pak Wanto selalu berjalan dengan pose menggendong anak kecil, seolah-olah di tangannya sedang menggendong. Entah apa itu. Warga mulai curiga, Pak Wanto sudah gila. Meski begitu, tidak ada yang berani menegur atau sekedar bertanya apa yang terjadi pada Pak Wanto. Karena bagaimanapun juga, Pak Wanto pernah menjadi seseorang yang dihormati dan dituakan di kampung. Saat dia pernah melihat suatu malam, ketika ia berniat untuk tidur, namun pikiran-pikirannya masih memaksanya untuk terjaga. Tiba-tiba dibangunkan dengan suara pintu berderit. Dengan cepat saat dia berpura-pura tidur. Di dalam kamarnya, saat dia tidur bersama 3 adiknya. Disitulah ia melihat Pak Wanto, bapaknya masuk dan berjalan melewatinya. Ia membangunkan salah satu adiknya, Uswatun, dengan nada suara berbisik seolah-olah si bapak tidak mau anak-anak yang lain dengar. Tun, tangi nak, melu bapak yuk dilu ae. Di dalam keremangan kamar saat dia melihat gelagat yang aneh dari si bapak. Seumur-umur, ini adalah kali pertama bapak membangunkan anaknya di jam yang sudah selarut ini. Uswatun bangun meski ia masih mengantuk. Tanpa membuang waktu, dari bayangan di gubuk, saat dia melihat si bapak mengangkat Uswatun dan pergi meninggalkan kamar, tanpa lupa menutup pintu kembali. Saat dia terbangun, mengintip dari jendela kamarnya, ia melihat si bapak pergi.